Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Masih bersama Nathan dan Adam. Dan di sini kita udah ada Mbak Nabila dari S4Petty. Halo Mbak Nabila. Halo semuanya. Wah, luar biasa. Mbak Nabila, ini pertama kali akhirnya, ini kayaknya SSS seumur umur ya, dapat burger atau gimana? Gue udah lupa. Belum pernah. Lama banget. Kayaknya belum dah ya. Soalnya rasanya udah, at least sudah 2 tahun lah kayaknya. Enggak nih, soalnya lama banget nih Mbak Nabila. Nah ini akhirnya kedatangan sama S4Petty. Thank you udah dapat hadir di sini. Terus dikiriminnya juga. Ini sebelumnya juga gue sama Adam memang belum pernah nyoba untuk burgernya sendiri. Wah ini gede juga ya. Ini memang size yang ini sebelum nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Ini memang ukuran umum size-nya seperti satu semua atau ada size-nya sendiri juga sih Mbak Nabila? Ada sih untuk dan ada 2 burger yang lebih kecil gramasinya itu smasher sama cheeseburger. Oh oke. Berarti memang ada sizingnya. Ya karena dia di smash juga kan, jadi dia memang juga dari penampakannya juga lebih tipis, tapi pinggirannya crispy, tengahnya tetap juicy. Waduh mantap. Nah itu saya tuh dia. kalau misalnya dengar kata juicy itu udah ke-trigger nih, susah. Betul. Nanti kita tunggu aja Smart Views ya. Nah itu nanti teaser sedikit untuk segmen berikutnya. Ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Mbak Nabila. Mbak Nabila, jadi tadi sebelumnya kita kan udah ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya sebelum Mbak Nabila ini bekerja di bidang hukum sebenarnya selama 8 tahun ya, luar biasa. Nah ini tiba-tiba akhirnya banting setir dan fokus utama untuk masuk ke dunia bisnis, apalagi F&B ini ada alasannya apa nih Mbak Nabila? Awalnya sih sebenarnya jujur iseng-iseng pas bikin catering healthy food sambil kerja juga kan. Kebetulan ada time aku memang juga suka olahraga, terus suka makanan sehat, terus teman-teman kayak bikin catering dong, kayaknya makanan yang lo makan enak-enak deh gitu. Terus akhirnya we decide untuk yaudah deh kita coba deh bikin catering, terus responnya juga bagus dan makin kedepannya makin banyak. Nah akhirnya waktu itu saatnya juga aku mikir pas sambil kerja agak susah juga ya untuk membagi waktunya gitu. Akhirnya emang harus ada satu keputusan yang diambil sih pada saat itu, either fokus sama karir atau bikin usaha gitu kan. Wow, oke. Dan akhirnya aku milih usaha gitu. I see. Oh gitu. Jadi emang harus, ya namanya juga hidup itu pilihan ya. Betul. Itu dia. Nah itu tapi dia. Ini menurut gue salah satu yang jadi pertimbangan itu hidup adalah pilihan. Ini kan pilihannya menurut gue salah satu yang berat gitu. Karena ya gue gak tahu sih, ini misalnya asumsi apakah benar kalau misalkan kayak Mbak Nabila kan udah 8 tahun, berarti maksudnya udah cukup maintain lah. Ini akhirnya memberanikan diri tahun 2020 kan, ini S4Petty akhirnya baru berjalan, apalagi selama pandemi gitu loh. Akhirnya buka bisnis baru, akhirnya maintain terus, karena kan bisa jadi fluktuasi kalau misalnya ngomongin mengenai bisnis kan pemasukannya mungkin kurang stabil lah atau gimana. Tapi ini yang meyakinkan lagi Mbak Nabila, ini oke, aku seriusin deh karena ada possibility untuk dapat maintain gitu. Yang bikin aku yakin karena mungkin awalnya respons dari customer ya kan, makin banyak ya kan, makin banyak. Dan memang kalau usaha kita harus fokus banget kan sama usaha itu gitu. Jadi untuk ngebagi waktunya tuh benar-benar susah. Kebetulan juga aku kan working moms gitu. Jadi untuk sedangkan kerja di law firm itu kan bukan kerja 8 jam sehari, 9 jam sehari gitu. Itu seharian gitu, bahkan bisa sampai malam banget gitu. Bahkan kadang juga kita Sabtu Minggu kan juga di kantor ada aja kerjaan. Nah, flexibility waktu juga jadi salah satu consideration aku sih gitu. Kalau kita punya usaha, walaupun memang sebenarnya juga nggak ada liburnya sih kalau untuk usaha, tapi flexibility waktu untuk keluarga tuh buat aku masih bisa lebih manage gitu. Oke. Wah, ini keren. Berarti luar biasa nih Smart Viewers ya, karena sebelumnya kita jarang nih ngobrol dengan seseorang mungkin yang working moms gitu. Ini jarang-jarang nih. Wah, ini luar biasa, ini dapat kesempatan akhirnya. Tapi gini, dari Mbak Nabila. Kenapa? Gue penasarannya juga shifting ke burgernya dari healthy food. Nah, itu kenapa dipilihnya burger gitu? Oh iya, betul. Oke. Jadi sebenarnya ide untuk nge-create burger ini tuh udah
Lama banget. Jadi ide ini mungkin kalau aku bisa ingat mungkin di sekitar awal tahun 2011 2012. Oh iya. Wow. Ya. Udah seumur kerja di sebelum di law firm berarti apa? Belum ya, setahun sebelum di law firm lah. Ya, itu udah ada ide untuk nge-create, pengen bikin banget burger joint gitu kan. Tapi ide itu entah kenapa dengan kesibukan masing-masing kan, fokus yang lain dengan berbagai macam kesibukan nggak terrealisasikan gitu. Akhirnya pas bikin catering itu kan 2019, 2020 pandemi kan. Nah mulai ada lagi tuh ide, kenapa nggak ide yang lama kita realisasikan nih, kayaknya ini waktu yang tepat gitu, karena kita lebih banyak di rumah, lebih bisa punya waktu untuk research and development. Ya udah, akhirnya di tahun 2020 itulah kita realisasikan ide yang di tahun-tahun sebelumnya itu untuk akhirnya nge-create As for Patty. Oke. Oh, nice. Kira-kira dari pengalaman bisnis sebelumnya nih di Healthy Food sendiri, ada nggak sih yang bikin Mbak Nabila tuh dapat poin baru gitu misalkan, atau insight baru sehingga pas ngediriin As for Patty tuh udah mungkin lebih siap atau lebih well prepare lah gitu. Kira-kira ada nggak? Untuk itu sih pasti yang aku dapetin customer relation dari catering kita kan, karena kita benar-benar konsep cateringnya juga personal banget approach-nya gitu, dan customer relation kadang kan ada orang yang mau request ini, request itu gitu. Di catering kita bisa accommodate lah sesuai dengan keinginan, ada yang alergi ini, alergi itu, macam-macam. Jadi itu juga jadi salah satu poin yang aku siapkan gitu, karena udah siap banget dapat di catering customer relation. Kemudian yang kedua, management system. Di catering kan kita juga ada management system dari staff, dari operasional, terus kemudian juga food costing dan lain sebagainya. Jadi itu aku dapat ilmu itu aku dapetin ketika menjalankan catering, dan itu aku bawa pada saat ngebuka As for Patty. Oke, nah ini Tan, kan berarti persiapannya udah mateng banget sih ya, udah ada pengalaman juga di F&B sebelumnya. Yang bikin penasaran juga satu lagi adalah, walaupun As for Patty itu terhitung baru ya di 2020 kuartal akhir, tapi yang ngomongin udah banyak gitu, yang ngomongin, yang bikin konten juga udah banyak. Kemarin nonton si Will Goss ya kan, dia bikin konten soal As for Patty juga. Ada yang bilang kalau misalkan lu pengen ngajak gebetan lu untuk menunjukkan taste lu datang ke As for Patty itu kan. Nathan kan lagi usaha nih, ya kan? Tapi usahanya bukan usaha makanan. Paham gue bos maksudnya. Tapi gini pertanyaannya, menurut Kak Nabila, apa sih yang membuat itu terjadi gitu? Apa sih yang membuat sebuah brand itu walaupun masih awal, masih singkat gitu ya, tapi bisa ngeciptain hype yang besar? Mungkin selain ads gitu, ada nggak hal-hal lain yang Mbak Nabila bisa share ke kita terkait mungkin pemasaran? Kalau dari aku sih paling ya kita fokus aja sama produk kita. Yang pertama itu paling penting, karena produk kita tuh speaks for itself gitu. Jadi kita maintain quality kita, dan apa yang udah kita buat create itu benar-benar harus rasanya sama walau di outlet lainnya. Itu yang buat sesuatu nilai plus dari produk kalian. Dan sebenarnya tanpa marketing atau apa, dengan good quality produk yang kalian berikan, itu pasti udah akan speak for itself, kayak yang tadi aku bilang. Dan juga harus percaya juga sama produk kalian. Mungkin memang selera orang berbeda-beda kan, tapi itu 1-2 hal lah itu bisa di adjust. Nah yang kedua memang marketing itu sangat penting, kayak yang tadi ads gitu. Kemudian marketing tuh nggak cuma dari ads aja kalau dari kita, bahkan banyak marketing yang organically terjadi tanpa kita nggak sengaja lakukan dengan sosial media yang sekarang sudah menjadi nilai plus juga buat semua pengusaha gitu kan, dengan adanya content creator. Bahkan itu
awal-awal yang review mungkin masih dikit-dikit karena belum tahu As for Patty, lama-lama mungkin dari mulut ke mulut atau dari Instagramnya content creator, apa nih burger baru, pada coba gitu. Iya, mengingat pasar di sini juga kayaknya ini banget ya, impulsif banget gitu ya. Apalagi ya kan? kayak saya nih, makanya kan selama pandemi apalagi misalnya suka pesan makanan apalagi lagi di rumah kan, saya nggak boleh keluar. Nah ini efeknya udah mulai apa mengembang. Efek makan terus ya. Udah kayak tepung gue, udah mulai mengembang terus. Nah, Smart Viewers ini kita hold dulu sebentar ya, karena abis ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Nabila karena ada yang mau lewat dulu. Tentunya abis ini kita juga akan langsung icip-icip bareng-bareng. Nah, Smart Viewers yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.